Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membahas mengenai spoiler One Piece chapter 1068. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan dengan update One Piece selanjutnya. Setelah mengalami kekosongan selama seminggu, akhirnya spoiler One Piece keluar juga. Sebelumnya, terima kasih untuk Ethan Bobby dan Pupis serta World Forum yang sudah mengupdate spoiler chapter 1068 ini. One Piece chapter 1068 ini berjudul Mimpi Sang Jenius. Di chapter sebelumnya, kita sudah diberitahu mengenai robot kuno yang kehilangan energinya. Kali ini, Vegapunk melanjutkan pembahasan itu. Vegapunk mengatakan dia ingin menyediakan energi secara gratis untuk semua orang di dunia. Tapi, penelitiannya malah membawa dia masuk ke dalam permasalahan Void Century, di mana Void Century ini sangat tabu bagi pemerintah dan siapapun yang mengetahui atau berhubungan dengan Void Century, World Government akan memburu dan membunuhnya. Ngerinya lagi, pemerintah dunia juga sudah mengetahui penelitian Vegapunk kali ini, dan CP0 akan membunuhnya. Oleh karena itu, Vegapunk meminta tolong pada Luffy untuk membawanya pergi dari Egghead. Jadi dengan begini, Straw Hat Pirates pun juga mengetahui sebagian kecil dari Void Century. Tentunya, semua akan ditargetkan secara langsung oleh pemerintah dunia, karena mereka juga mengetahui apa itu Void Century. Setelah mereka tahu lebih banyak, pastinya pemerintah dunia ingin membunuh mereka semua. Jadi, Egghead Island ini benar-benar perkumpulan orang-orang yang menjadi target langsung dari pemerintah dunia. Ancaman pemerintah dunia di Final Saga ini tidak hanya Robin yang bisa membaca Poneglyph ataupun Franky yang mengetahui dan menghafal blueprint dari Pluton, dan Luffy yang memakan Devil Fruit 3. Tapi, akan semakin rumit dengan adanya permasalahan Dr. Vegapunk, peninggalan warisan Ohara, dan Revolutionary Army yang pastinya membuat pemerintah dunia ini semakin pusing. Dilanjut dengan Seraphim Kuma menteleport dirinya dan CP0 untuk masuk ke Egghead. Bersamaan dengan itu, Saka meminta untuk melepaskan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark, dan memberi izin Sentomaru untuk mengontrol Seraphim itu. Jadi, Seraphim Kuma masih diberi Devil Fruit Nikyu no Mi yang masih bermanfaat banget untuk menteleport atau mengembalikan serangan ke musuhnya. Lalu, nama-nama Seraphim ini sepertinya nama hewan dari para Shichibukai. S-Snake yaitu Poa Hancock, S-Hawk yaitu Draco Mihawk, dan S-Shark adalah Jinbe. Yang masih sampai saat ini belum ditunjukkan berarti S-Crocodile, S-Gecko, dan S-Flamingo. Yang Layla Story juga masih penasaran dengan kemampuan para Seraphim lainnya. Masih ingat yang Sentomaru? Sentomaru ini seorang bodyguard dari Vegapunk. Sentomaru ini termasuk cukup kuat untuk dijadikan bodyguard. Jika dulu Sentomaru masih menjadi anak magang marin, sekarang dia sudah menjadi anggota marin. Tentunya, skill dan power dari Sentomaru juga meningkat nih Storyers. Tapi yang menjadi masalah, Sentomaru akan berpihak pada Vegapunk atau CP0 dalam permasalahan kali ini, yang seharusnya Sentomaru lebih mengerti keadaan Vegapunk. Dan prinsip keadilan ini akan benar-benar diuji nih Storyers. Lucci menggunakan Rokugan pada Atlas dan dia mengalami rusak parah. Rokugan ini merupakan salah satu teknik dari Rokushiki. Teknik Rokugan ini mirip seperti Ryo atau Advanced Bushoku Haki, di mana bisa menghancurkan objek dari dalam tanpa menyentuhnya. Rokugan ini teknik menyerang menggunakan shockwave dari jarak dekat. Tapi memang sepertinya beberapa teknik Rokushiki ini merupakan nama lain dari Advanced Haki yang digunakan oleh pemerintah dunia. Menurut Layla Story, wajar saja jika Atlas hancur atau rusak parah, karena dia terkena tinju dari Luffy saja sudah kesakitan. Dan klon Vegapunk ini tidak memiliki regenerasi seperti Seraphim yang sudah memiliki DNA Lunarian. Ini akan sangat berbahaya jika klon Vegapunk ini mudah dihancurkan.
maka akan semakin cepat selesai juga tugas dari CP0 ini. Dari total 18 orang yang menjadi sasaran World Government, kini tinggal 17 orang saja. Klan Vegapunk sudah tumbang satu. Oh ya, karena atas ini suka kekerasan, sepertinya dia melawan Lucy dan Lucci menghentikannya dengan teknik terkuatnya itu. Setelah Lucci menghancurkan Atlas, kelompok Lucci dan kelompok Luffy saling bertemu. Beruntungnya, Vegapunk asli ada bersama dengan Luffy, sehingga Luffy bisa melindunginya. Dan pastinya Luffy yang sudah mendengar alasan Vegapunk ini mirip dengan Robin saat di Enies Lobby, Luffy mau membantu untuk menyelamatkan Vegapunk ini. Karena Lucy langsung bertemu dengan kelompok Luffy, di mana di situ ada Vegapunk asli dan Bonnie, tentunya Lucy pasti langsung mengunci target pembunuhannya pada kelompok Luffy. Akankah Luffy versus Lucy jilid 2 akan benar-benar terjadi? Mengingat Lucy juga pasti meningkat juga dari segi power dan skillnya. Tapi menurut story, Guernica saja juga tidak bisa mengalahkan Kaido saat di Wano, dan Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Tentunya, meskipun Luffy juga meningkat, tapi juga ada jarak yang jauh dengan Luffy. Mungkin Oda ingin menunjukkan seberapa hebat Yonko itu dibandingkan dengan CP0 terkuat sekalipun. Atau Jinbe yang akan menghadapi Lucci, sedangkan Luffy fokus untuk melindungi Vegapunk dan Bonnie. Tulis pendapat kalian di komentar ya Stories. Nah, sekian spoiler chapter 1068 kali ini. Ditunggu full spoiler dan reviewnya ya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers.